Halo, shalom semuanya. Grace di sini. Selamat tahun baru. Di tahun yang baru, apakah saudara sudah mempunyai tujuan atau resolusi yang baru, sesuatu yang ingin dicapai tahun ini? Well, kalau belum, saudara bisa mungkin di list atau dipikirkan apa yang saudara ingin capai, tapi tetap semuanya jangan lupakan bahwa kita harus selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, dimanapun itu, tetap Tuhan nomor satu dalam hidup kita, oke? Nah, jadi kali ini Grace mau share, mau bagikan resolusi Grace tahun ini. Maksud nggak sepenuhnya yang bisa Grace bagikan, tetapi mungkin ada beberapa. Dan ini cuma sharing biasa ya, tapi saya harap dengan sharing ini bisa membantu saudara untuk berpikir juga, oh ya, apa ya yang bisa saya lakukan di tahun ini, apa yang bisa saya perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, begitu. So mungkin saya sharing sedikit apa yang baru terjadi belakangan ini. Sebetulnya dari beberapa bulan yang lalu Grace mendapatkan suatu kayak seperti ada hal yang mengetuk pintu hati Grace, kalau Grace harus menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Kalau sebelumnya saya sudah pernah bagikan di video yang lain, kalau saya pernah saya membiasakan diri untuk berdoa, baca firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian atau mendengarkan lagu pujian dan sebagainya. Nah, kali ini saya merasa Roh Kudus ingin saya untuk menyediakan waktu yang lebih lagi, karena saya bagaimana ya, mungkin beberapa bulan yang lalu saya mengalami istilahnya penglihatan ya dari Tuhan, mimpi juga. Nah, dan saya rindu untuk mendapatkan itu lagi, tapi tetap tidak segampang itu ya, karena hati-hati, kembali lagi jangan sampai kita tertipu dengan iblis gitu, karena iblis aja bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi tetap kita harus terus berdoa, kuncinya berdoa, komunikasi dengan Tuhan dan minta tolong untuk Tuhan kuatkan dalam iman, berikan kepekaan terhadap suara Tuhan atau suara Roh Kudus Tuhan, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, begitu. Jadi intinya hari ini baru saja Grace selesai ibadah minggu, dan dari khotbah yang saya dapatkan, saya belajar bahwa tentunya pertama memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang Grace pernah bagikan sebelumnya di video tentang bagaimana Grace kehilangan seorang ibu karena meninggal begitu, tapi dalam bahasa Inggris ya. Di situ Grace belajar akhirnya bahwa Grace harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup Grace, bukan mama, bukan papa, atau bukan keluarga, tetap kembali ke Tuhan gitu. Tetapi ya itu, ingat, Tuhan tetap memberikan pelajaran, atau bukan menyuruh ya, Tuhan mengajarkan kita ya, Tuhan mengajarkan kita untuk juga mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mama papa dan sebagainya, kakak adik sebagainya gitu. Tetapi yang paling utama, paling pertama tetap Tuhan. Oke? Itu dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan memberikan apa yang kita punya. Yang pertama, like first fruit, buah yang pertama, seperti memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti itu. Dari yang pertama yang kita punya. Saya kurang detail menceritakannya, tapi saya harap saudara memahami maksud saya. Nah, yang ketiga, belajar untuk menyediakan waktu yang lebih untuk Tuhan. Bahkan waktu yang pertama. Contoh, ketika kita bangun pagi, ketika kita membuka mata, yang kita cari itu bukan handphone dulu, tetapi Tuhan, berdoa. Itu dia. Jadi itu yang mau saya ubah dalam kebiasaan saya, dan mau saya
Karena biasanya ya kita melihat HP, begitu buka mata kita lihat kita cari HP, bukan cari Alkitab ataupun membaca firman Tuhan, juga berdoa. Jadi lihat HP dulu, lihat ada WhatsApp nggak ya, atau ada Instagram message baru nggak ya. Kalau nggak ada, baru kita berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, yang mau Grace ubah tahun ini yaitu, jadi ketergantungan terhadap HP itu hati-hati. Jadi prioritaskan Tuhan yang pertama. Kita buka mata kita setelah bangun tidur, apa yang kita cari pertama? Tuhan. Berdoa, bangun komunikasi dengan Tuhan. Itu. Nah, kalau sebelumnya ataupun saudara juga sudah membiasakan diri berdoa setiap hari. Nah, kali ini saya juga begitu, membiasakan doa setiap hari. Kali ini Grace punya sharing, punya suatu pemikiran, dan juga dari khotbah tadi, bahwa waktu yang sudah kita sediakan untuk Tuhan bisa kita tambah lagi. Jadi memperbanyak waktu untuk Tuhan. Jadi yang saya mau jadikan kebiasaan yaitu ketika bangun tidur, hal yang pertama berdoa. Kemudian mungkin pergi ke toilet dulu dan sebagainya, baru waktu saat teduh ya. Jadi saat teduh dimana mungkin bisa sekitar 30 menit atau bahkan lebih, dimana saya bisa melakukan berdoa. Saya mengucap syukur, berterima kasih, saya berdoa untuk saudara-saudara atau teman-teman yang sedang dalam masalah ataupun dalam kesakitan, dan juga untuk anggota-anggota untuk partner gereja ya, church partners juga, dan membaca firman Tuhan tentunya. Mungkin ada ayat hafalan, dan quiet time, waktu untuk menerima sesuatu dari Tuhan, waktu hening atau saat teduh seperti itu, dan juga dan sebagainya. Jadi yang saya pelajari di sini yang baru ialah maksudnya yang baru mau saya mulai lagi. Saya pernah melakukannya tapi hanya berapa kali, tidak menjadi rutinitas atau sehari-hari, yaitu berdoa sambil berlutut. Nah, kenapa berlutut? Saya belajar dari Daniel pasal 6 ayat 11. Saya bacakan ya. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Wow, saya garis bawahi, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari, berarti setiap hari. 3 kali sehari, bayangkan. Dia seorang pegawai istana ya, bukan pastor atau sebagainya, bukan. Dia juga bekerja di bawah Raja Nebukadnezar. Tetapi wow, bagaimana dia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya, walaupun apapun itu pekerjaannya, posisinya, jabatannya, siapapun itu. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa. Tapi yang mau saya capai dulu, yaitu bagaimana sikap saya ketika saya menyediakan waktu untuk Tuhan. Sikap saya yang tadinya mungkin saya cuman sikap biasa, duduk biasa, tapi saya mau lebih lagi. Saya mau berlutut sambil berdoa, berlutut sambil memuji Tuhan, walaupun itu lama, walaupun itu lebih dari 5 menit, bahkan 30 menit atau lebih, mungkin ada 1 jam atau setengah jam. Ya saya aminkan, semoga bisa. Tetapi yang saat ini dulu yang bisa saya lakukan. Jadi ini proses awal kebiasaan yang baru. Well, tidak ada yang sempurna.
dalam diri saya, tetapi saya tahu Tuhan mau menyempurnakan diri saya, Tuhan mau menyempurnakan hidup saya, karena hanya di dalam Dia saya bisa disempurnakan. Begitu. Jadi saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan menuntun saya, membuka pikiran saya, ternyata ini yang harus saya lakukan, karena ada kehausan dalam jiwa saya untuk mencari Tuhan lebih lagi. Saya merasa Tuhan mau memberikan sesuatu, menyatakan sesuatu, memberitahu saya tentang hal-hal yang luar biasa, yang wow, tentang mujizatnya, tentang penglihatan-penglihatannya. Saya merasakan itu, tetapi saya sendiri yang kurang menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi kali ini saya mau menyediakan waktu yang lebih lagi untuk Tuhan. Tinggal bagaimana saya menyusun aktivitas saya yang lainnya untuk saya sesuaikan, karena jam satu hari 24 jam, belum lagi jam tidur. Jadi saya harus berusaha untuk membagi waktu dengan baik gitu. Jadi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Percaya. Jadi kalau saudara mungkin juga sibuk dengan pekerjaan atau studi saudara, percaya kalau Tuhan mau saudara lebih dekat lagi kepadanya, maka saudara pasti bisa menyediakan waktu yang lebih. Oke? Tidak terbatas oleh tempat dan waktu, oleh apapun kondisi saudara, oleh apapun pekerjaan atau kegiatan saudara saat ini gitu. Nah, itu aja kali ini. Kalau nanti mungkin saya di video selanjutnya saya akan mencoba untuk membagikan bagaimana sih kita bisa mengisi kegiatan kita sehari-hari ke arah yang lebih positif. Mungkin itu akan lebih ke sharing ya, sharing biasa, karena saya berpikir banyak saudara-saudara yang mungkin masih dalam keterikatan dosa seksual ataupun dosa-dosa lainnya yang membuat saudara susah lepas. Nah, mungkin dengan sharing nanti saya bisa membantu saudara untuk tahu bagaimana sih aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan, sehingga waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kita berdosa itu tidak ada, berkurang sampai tidak ada, karena tidak bisa instan ya, perlahan-lahan. Jadi sedikit akhirnya kita tidak punya keinginan untuk melakukan itu lagi. Bahkan waktu kita itu sudah terisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, terlebih hal-hal yang berguna, yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. So, kali ini itu aja kali ini dari Grace. This is Grace as Christian. Until next time. Bye-bye. Thank you.